Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas terkait hasil wawancara kami terhadap salah satu guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Mojosongo, yaitu seputar pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Andi Dwi Asayati, Darang Mutiara Milan Kitnam, Hajar Hanif Nisrina, Lutfia Ayu Khairunisa, Nufa Hurriyatun Nasihah, dan Rahadatul Aisyah. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Karena pembelajaran ini adalah proses belajar mengajar yang memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga mereka tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Strategi ini membuat pendidik menyesuaikan materi dan kegiatan pembelajaran berdasarkan kompetensi tiap didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Selanjutnya adalah hasil wawancara guru penggerak. Narasumber guru penggerak yaitu Ibu Prita Widyastuti SPSI sebagai guru mata pelajaran bimbingan dan konseling di Program Keahlian Pengawasan Mutu dan Hasil Pertanian atau PMHP di SMK N1 Mojosongo Boyolali. Bagaimana pendapat Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Ibu Prita, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang beragam, yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari konten, proses, dan produk. Konten berarti penyampaiannya. Media yang kita sampaikan disesuaikan dengan minat dan profil belajar peserta didik. Misal, jika memiliki gaya belajar visual, berarti penyampaian materi harus dilakukan melalui presentasi. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk presentasi adalah PowerPoint. Jika auditori, melalui penyampaian materi secara langsung kepada peserta didik, contohnya metode ceramah yang disampaikan oleh guru. Jika kinestetik, berarti mempraktikkan atau memperagakan secara langsung kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses, yang artinya berfokus pada alurnya. Misal, saat memetakan kelompok dan mengamati masing-masing kelompok tersebut saat proses pembelajaran, dan menilainya hingga akhirnya nanti menghasilkan produk. Setelah diferensiasi proses, diferensiasi produk terdapat beberapa alternatif pilihan untuk melakukan diferensiasi produk sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang biasanya Ibu terapkan di dalam kelas? Di awal pembelajaran harus dilakukan asesmen berkaitan dengan minat dan profil peserta didik. Asesmen yang dimaksud adalah asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, minat. Disesuaikan dengan peserta didik saat proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, profil belajar, harus melakukan tes atau asesmen terkait gaya belajar peserta didik seperti auditori, visual, dan kinestetik. Bentuk tes yang biasa diterapkan berupa angket yang diberikan 1 hari sebelum proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang biasa Ibu terapkan di dalam kelas? Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik yang terlampir di bagian kanan halaman ini, maka dapat dilakukan pemetaan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Dengan informasi terkait profil belajar tersebut, maka dapat dilakukan untuk menentukan konten saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu, bagaimana bentuk asesmen formatif yang biasanya digunakan? Guru BK biasanya tidak melakukan asesmen formatif, namun hanya dilakukan refleksi terkait seberapa peserta didik bisa paham terhadap materi yang telah diberikan dan mengetahui manfaat. Penilaiannya biasanya hanya berupa angket. Berikut merupakan contoh angket penilaian dari guru BK. Lalu, bagaimana bentuk asesmen sumatif yang biasanya digunakan? Penilaian sumatif yang dibuat biasanya dalam bentuk refleksi. Misalkan, mengetahui bagaimana manfaat terhadap pelayanan yang telah diberikan dan apa yang akan dilakukan ke depannya.
Bentuknya dapat berupa angket, dengan pilihan jawaban setuju atau tidak. Laporan akhir yang biasanya diberikan ialah berupa nilai sikap yang akan diterima oleh peserta didik. Berikut di bagian kanan adalah contoh penilaian sumatif pada laporan BK. Bagaimana dengan bentuk atau format modul pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sama dengan modul pada umumnya? Yang pertama, harus dilakukan terlebih dahulu asesmen awal, kemudian pemetaan peserta didik berdasarkan profil belajar peserta didik. Dalam modul pembelajaran berdiferensiasi terdapat konten, proses, dan produk. Misalnya, pada materi pembelajaran bullying. Contoh diferensiasi produk yang biasanya digunakan ialah menggunakan poster terkait dengan bullying. Poster ini dapat dibuat oleh peserta didik melalui aplikasi Canva dan lain-lain bergantung dari minat peserta didik. Dalam modul pembelajaran berdiferensiasi, minimal harus terdapat satu aspek, misalnya dari konten, proses, atau produk. Penilaian yang diberikan kepada peserta didik harus beragam disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik tersebut. Berikut ini adalah contoh karya peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Standar penilaian apa yang biasa diterapkan untuk menentukan kemampuan awal peserta didik? Pada mata pelajaran BK, biasanya guru bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Penilaian yang dilakukan berbasis sikap, bukan kognitif. Misalnya penilaiannya bisa digunakan angket yang berisi jawaban ya atau tidak. Dalam BK terdapat 4 layanan yang disediakan, yakni yang pertama adalah layanan klasikal atau masuk kelas. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok dengan pemilihan arah karir, konseling kelompok atau masalah yang dihadapi oleh beberapa peserta didik dikumpulkan, kemudian dibahas dan dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian lain terakhir adalah bimbingan individu. Nah, jika berdasarkan kebutuhan siswa pada pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran BK, siswa yang memiliki masalah tertentu saja yang akan diberi bimbingan konseling lebih mendalam. Tantangan apa yang biasa dihadapi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi? Tantangan yang biasa dihadapi adalah pembelajaran yang diterapkan ini harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang sangat beragam. Selanjutnya yaitu teknologi yang biasanya digunakan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teknologi yang digunakan menggunakan software assessment seperti analisis tugas perkembangan atau ATP, alat ungkap masalah atau AUM terkomputerisasi, dan software tes psikologis yang telah dikembangkan. Canva juga digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, misal membantu peserta didik dalam pengerjaan tugas seperti poster. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting karena memberikan pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat menerapkan strategi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi juga berperan penting untuk mengevaluasi kebutuhan dan perkembangan siswa. Melalui asesmen yang terencana dan beragam, guru dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kondisi emosional, psikologis, kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.